It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Kali ini gue akan bahas seorang MC, komedian, aktris, dan juga penyanyi asal Hong Kong yang namanya Lydia Sum Tin Ha atau Lydia Tin Ha Sum. Dia tuh dikenal karena sosoknya yang gemuk, terus dia tuh selalu pakai kacamata yang bingkainya gelap, ya, yang punya ciri khas gitu kan. Dan juga dia punya gaya rambut yang unik, yang disebut sebagai gaya rambut bovan. Nah, jadi bovan itu adalah jenis gaya rambut yang bengkak dan juga bulat. Nah, sama teman-teman dan para penggemarnya, dia tuh dipanggil Fei Fei. Kalau dalam karakter Mandarin tuh bisa berarti fat fat, atau dikenal dengan nama Fei Jie. Dalam karakter Mandarin bisa berarti adik gemuk. Walaupun karirnya cukup sukses, tapi hidupnya ini cukup kasihan guys. Karena ada satu laki-laki yang kelihatannya hanya memanfaatkan ketenarannya aja, bukan mencintai dia dengan tulus. Dan Lydia juga menderita sakit sampai harus berpulang di usia yang ke-62. Nah, sebelum gue bahas tentang kisahnya dia, subscribe dulu ya guys. Mainkan. Lydia Sum, atau kita panggil aja Fei ya, biar lebih akrab gitu guys. Dia tuh lahir di Pausan, Shanghai pada tanggal 21 Juli 1945. Dan dia juga punya adik laki-laki yang namanya Alfred Sung. Dan dia adalah seorang perancang busana terkenal. Oke, kita balik lagi ke Fei ya. Fei ini tuh memasuki industri hiburan Hong Kong di umur dia yang ke-13 tahun. Yaitu pada tahun 1958. Dan dia membuat debut filmnya pada tahun 1960, yaitu pada saat dia berusia 15 tahun. Waktu itu Fei gabung dengan perusahaan produksi Shaw Brothers. Dan judul film pertamanya adalah When the Peach Blossom Bloom. Ini adalah film yang bergenre komedi yang disutradarai oleh Griffin Yue Feng. Lalu saat dia bekerja di Shaw Brothers, popularitasnya itu semakin meningkat. Dan bener aja nih, pada tahun 1967, ketenarannya makin melejit karena ia menjadi salah satu MC dalam variety show populer namanya Enjoy Yourself Tonight. Nah, acaranya itu meliputi nyanyian, tarian, drama pendek, dan permainan variety show yang berinteraksi dengan penonton. Jadi selain bermain film dan menjadi MC, Fei juga nyanyi dalam grup Canton Pop yang namanya Empat Bunga Emas. Grup ini memulai debutnya di variety show Enjoy Yourself Tonight pada awal tahun 1973. Jadi memang kayaknya grup ini dibentuk untuk acara ini. Dan keempat anggotanya adalah Fei sendiri, Lisa Wang, Felicia Wong, dan Teresa Chung. Lalu grup ini kemudian sering tampil dalam acara tersebut. Tapi akhirnya grup ini dibubarkan pada akhir tahun 1970-an. Oke, gue bahas filmnya sedikit ya. Jadi peran-peran terkenal Fei antara lain dalam film Drunken Tai Chi pada tahun 1984. Dan film itu dibintangi oleh Donnie Yen. Dan di situ Fei berperan sebagai istri yang dominan dari aktor Yuan Cheng Yan. Lalu ada film Millionaires Express di tahun 1986. Dan film ini juga dibintangi oleh Sammo Hung, Yuan Piao, dan Rosamund Kwan. Di sini Fei itu berperan sebagai istri dari aktor Richard Ng. Lalu di tahun 1987, Fei ini menjadi peran utama dalam film It's a Mad World. Nah, film itu sangat-sangat sukses. Jadi, menceritakan tentang sebuah keluarga yang tiba-tiba menjadi kaya karena lotre. Nah, yang jadi ayahnya tuh aktor Bill Tung. Dan pemeran ibunya adalah Fei. Dan yang menjadi putrinya adalah aktris Elsie Chan, Loletta Lee, dan Pauline Kwan. Nah, karena saking suksesnya film ini, sampai dibikin sequelnya di tahun 1988, 1989, dan 1992. Jadi totalnya ada 4 nih. Jadi secara karir ini, Fei itu cukup sukses. Dan juga udah puluhan film yang dia bintangin. Bahkan, dia juga merambah ke film-film di luar Hong Kong. Contohnya, dia tuh membintangi sitkom Channel 5 di Singapura yang berjudul Living with Lydia dari tahun 2001 sampai 2005. Dan penampilannya di Living with Lydia ini sampai-sampai dia memenangkan penghargaan penampilan komedi terbaik oleh aktris di Asian Television Award 2003. Dan ini juga pertama kalinya dia berakting dalam sitkom berbahasa Inggris.
Tapi ternyata dia bisa dan sukses berat. Lalu bagaimana dengan kehidupan percintaannya? Jadi setelah mereka hidup bersama selama 11 tahun, VV ini menikah dengan aktor dan penyanyi yang bernama Adam Cheng pada Januari 1985. Nah pertanyaannya, mengapa setelah 11 tahun bersama akhirnya mereka memutuskan untuk menikah? Jadi gini ceritanya guys. Pada bulan Desember 1984-nya, VV itu diminta oleh teman baiknya yang bernama Lee Hyung Kam untuk terbang ke San Francisco demi menghadiri upacara pembukaan toko nyali di sana. Namun ketika VV ini kembali ke Taiwan, dia tuh mendengar rumor kalau Adam ini tuh selingkuh. Nah, sama si VV itu langsung ditanya ke si Adam, tapi Adam ini membantahnya. Dan untuk menutupi perselingkuhan ini, Adam ini langsung bilang, udahlah kita nikah aja deh. Nah saat itu VV itu percaya aja kalau pernikahan tuh akan menghalangi perempuan manapun untuk dekat sama si Adam Cheng. Nah akhirnya pada tanggal 5 Januari 1985, VV dan Adam ini terbang ke Vancouver, Kanada untuk menikah di sana. Karena pernikahan mereka yang cukup dibilang terburu-buru dan juga ukuran badan VV ini bukanlah ukuran yang standar, maka tidak ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan gaun pengantinnya. Akhirnya VV hanya mengenakan Cheongsam Tiongkok. Dan waktu itu di dalam sebuah wawancara di Hong Kong pada tahun 2006, VV juga pernah bilang nih, kalau salah satu penyesalan terbesarnya dia adalah tidak mengenakan gaun pengantin saat pernikahannya. Ya wajar sih guys, biasanya kan cewek tuh pengen menjadi yang paling cantik saat pernikahannya. Tapi ini kesannya tuh seperti apa adanya aja. Oke, kita lanjut ya. Pada tanggal 30 Mei 1987, ada kabar gembira nih. Nah, anak perempuan mereka yang bernama Joyce Cheng ini lahir. Tapi sayangnya, 8 bulan setelah putri mereka lahir, pasangan ini malah bercerai. Jadi memang ada kabar burung di antara para penggemarnya VV. Kalau Adam Cheng ini tuh mau sama VV hanya untuk supaya si Adam ini terkenal. Jadi hanya mau pakai popularitasnya VV demi mendongkrak karirnya si Adam. Dan memang sih VV itu membuat si Adam ini menjadi terkenal. Atau istilahnya tanpa VV si Adam ini tidak akan menjadi terkenal. Oke, kita lanjut lagi ke kisahnya VV ya. Jadi memang VV ini tuh menderita banyak penyakit kronis. Contohnya kolangitis, diabetes, dan juga hipertensi. Namun puncaknya pada bulan September 2006. Dan VV ini didiagnosa menderita tumor hati atau kanker di sekitar kantong empedu. Dan dokter tuh segera mengoperasi tumor dan kankernya ini. Namun sayangnya VV itu mengalami koma. Dan di sini ada peristiwa yang melibatkan orang Indonesianya guys. Jadi pada tanggal 1 Oktober 2006, seorang PRT asal Indonesia yang bernama Triyuliarti Yuyun, yang waktu itu masih berusia 24 tahun, dia tuh memasuki bangsal rumah sakit tempat VV dirawat dan mencoba untuk mengambil fotonya. Jadi foto VV lagi terbaring sakit itu mau difoto sama dia. Nah setelah ditelusuri, ternyata Yuyun itu bekerja untuk seorang karyawan majalah lokal yang namanya Isweek. Jadi mungkin karena dia disuruh sama dulungannya, ya dia manut-manut aja. Bahkan manajemen senior Isweek ini tuh tidak setuju sama tindakan tersebut. Dan dia menyatakan permintaan maaf kepada VV dan juga keluarganya. Sampai pada akhirnya, tanggal 1 November 2006, Yuyun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 minggu penjara. Lalu VV keluar dari rumah sakit pada bulan Juli tahun 2007 nih. Nah dari sini memang kesehatan VV itu masih belum stabil. Dia tuh keluar masuk rumah sakit terus. Nah sampai akhirnya pada tanggal 19 Februari 2008-nya, di Queen Mary Hospital Hong Kong, pada pukul 3 pagi, keluarganya memutuskan untuk mencabut alat bantu hidupnya VV, dan VV dinyatakan meninggal pada pukul 8:38 waktu setempat. Pada tanggal 24 Februarinya, jenazah VV ini langsung diterbangkan dari Hong Kong ke Vancouver, Kanada. Lalu pada tanggal 27 Februari, VV dimakamkan di Forest Lawn Memorial Park, Burnaby, dalam sebuah upacara pribadi, jadi untuk kalangan keluarga aja. Tapi rekaman video pemakamannya diputar pada acara peringatan di Hong Kong Coliseum
pada tanggal 2 Maretnya. Dan yang luar biasanya, untuk menghormati sosok Lydia Sum ini, pada tanggal 21 Juli tahun 2022, dia ditampilkan sebagai Google Doodle. Nah, Family Seeker, ternyata anaknya yang bernama Joyce Cheng ini berprofesi sebagai penyanyi dan artis juga, mengikuti jejak ayah dan ibunya. Nah, waktu 2022 yang lalu, ketika usia dia 35 tahun, dia baru saja menerima warisan dari mendiang ibunya sebesar 60 juta Hong Kong dolar. Atau mungkin kalau di kurs Indonesia saat ini itu sekitar 120 miliar loh. Jadi sebelum Lydia Sum ini meninggal, dia tuh udah bikin surat wasiat kalau hartanya akan diwariskan ke anak perempuannya. Tapi diserahinnya pada saat putrinya berusia 35 tahun. Ya mungkin supaya udah cukup dewasa menerima uang dalam jumlah yang besar. Oke, Family Seeker, sekian cerita tentang Lydia Sum ini. Ya, kalau memang kalian suka dengan cerita ini, tolong dikasih like-nya ya. It's a wrap.